Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Puan Maharani membeberkan alasan mengapa Surya Paloh dan Partai Nasdem menjadi tujuan pertama dari rangkaian safari politik PDI Perjuangan. Menurut Puan, selain menjalankan amanat Rakernas Partai, kunjungannya ke Nasdem Tower Gondang Dia lantaran posisinya dekat dengan rumah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri di Jalan Tengku Umar. Penugasan Rakernas, Ketua DPR ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum untuk melakukan silaturahmi ke semua partai politik. Kebetulan kantor Nasdem ini di belakang rumah ibu saya. Jadi setelah dari rumah ibu saya 10 menit sampai ke sini. Dan tentu saja karena memang silaturahminya ini bukan hanya ke Ketua Umum Partai Nasdem, tapi juga silaturahmi seorang keponakan kepada omnya. Jadi ya deket lah. Tentu saja setelah ini saya akan melakukan silaturahmi insya Allah ke semua ketua umum partai politik ya untuk bisa menjajaki dan membuka ruang serta komunikasi bahwa Indonesia dibangun harus sama-sama untuk menuju tahun 2024. Tidak adanya komunikasi membuat kemudian ruang-ruang itu tertutup dan menjadi miskomunikasi. Apapun yang akan menjadi keputusannya dalam dinamika berpolitik yang akan datang, kita harus bersepakat kapan kita harus bertanding, kapan kita harus bersanding untuk Indonesia. Itu. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan pertemuan antara partai PDI Perjuangan dan juga Nasdem di hari kemarin, untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami ada pakar komunikasi politik Mas Henry Satrio. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Henry. Pagi Mas. PDI Perjuangan dan juga Nasdem di hari kemarin, untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami ada pakar komunikasi politik Mas Henry Satrio. Ya, Mas Henry. Selamat pagi Mas Henry. Selamat pagi. Oke, Mas Henry, sebelum kita membahas lebih jauh, ini berdasarkan pandangan Anda, sebenarnya pesan apa yang ingin dikomunikasikan kedua partai dari pertemuan PDIP dan Nasdem kemarin? Yang pertama adalah memang berkali-kali tadi Mbak Puan mengatakan kerjasama, kemudian ada kata bahagia dan kokoh untuk Indonesia Raya. Jadi beberapa hal itu yang menurut saya harus dicatat. Puan Maharani melakukan ini kan atas instruksi dari Ketua Umum gitu ya, dan yang juga menarik dibahas adalah kenapa kemudian Puan Maharani. Menurut saya Puan Maharani ini bukan sekedar anak biologisnya Megawati Soekarno Putri, tapi juga anak ideologisnya Ibu Mega, anak ideologisnya Soekarno, dan anak ideologis dari PDI Perjuangan. Makanya kemudian dia ditugaskan oleh Ibu Mega untuk bisa menyambangi atau berkomunikasi dengan ketua umum partai politik satu persatu. Justru yang menarik ini adalah rangkaiannya, Mas Akbar, Mbak Maria, bahwa sebelumnya Pak Surya Paloh quote and quote berpamitan dengan Pak Jokowi, gitu ya, lapor dulu ke Pak Jokowi, dan nampaknya agak lega jadinya. Pada saat pertemuan hari ini mungkin beberapa hal dikemukakan, termasuk salah satunya kemungkinan besar akan ada kerjasama antara Nasdem dan PDI Perjuangan. Jadi kemungkinan termasuk dengan pertemuan atau kerjasama calon presiden nantinya. Makanya ada beberapa hal, kemarin Pak Aldi juga mengatakan kemungkinan akan ada Anies, Puan, dan lain-lain. Baik. Dan Mas Heri, berarti ada kemungkinan antara kedua partai ini menjalin hubungan kerjasama. Tapi kalau kita lihat dan juga mengingat kembali sejarah di kedua partai ini sejak tahun 2014 lalu, mungkinkah nih PDIP dan juga Nasdem kembali berkoalisi, dan apa sebenarnya strategi dari PDIP ini sowan pertama ke Nasdem? Tapi sebelum kita dengarkan jawaban dari Anda, kita dengar dulu pernyataan dari Wasekjen PDIP Arief Wibowo dan juga Sekjen Nasdem Johnny G. Plate berikut ini. Jauh terhadap pilihan mengapa Nasdem yang dipilih untuk pertama kali, saya kira saya tidak berani mendahului, bisa ditanyakan karena memang mandatnya khusus kepada Mbak Puan, ya, tapi secara berseloroh Mbak Puan mengatakan kantor Partai Nasdem itu di belakang rumah
Bu Mega, jadi cukup dekat. Nah, tapi apakah seperti itu? Saya kira tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang strategis. Dan juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh sendiri dan juga Mbak Puan, bahwa pertemuan kedua partai kami, PDI Perjuangan dengan Partai Nasdem adalah tentu membahas banyak hal, tetapi yang paling prinsip adalah menguatkan kebangsaan kita di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, saya kira kalau itu dipahami dengan tepat ya dan konsisten nanti dilaksanakan, maka sebenarnya ada pada garis politik yang sama. Mengunjungi Nasdem yang pertama bukan juga secara kebetulan, ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan strategisnya lah. Di samping jarak yang dekat, ya pasti ada pertimbangan-pertimbangan strategis mengingat posisi strategis kedua partai politik yang telah membangun kerjasama politiknya secara sukses dalam waktu yang cukup lama. Ya sejak pemilu presiden 2014 dan 2019 dan menyelenggarakan pemerintahan pun secara bersama-sama mengawal pemerintahan sampai Indonesia hari ini yang mendapat pengakuan dunia di bawah leadership Presiden Joko Widodo, kader PDIP yang hebat ya. Terlepas dari analisa dan ulasan para pengamat atau kader-kader politik, tapi relasi pengambil keputusan itu begitu tinggi. Mengapa itu? Karena memang ada titik simpulnya. Titik simpulnya itu menerjemahkan dan merealisasikan ideologi yang dibangun Bung Karno untuk Indonesia. Menerjemahkan dan secara konkret politik kebangsaan kita di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itulah tadi pernyataannya. Langsung saja Mas Henry, bagaimana tanggapan Anda dari pernyataan kedua partai ini? Seberapa strategis Partai Nasdem di mata PDIP? Oh, saya rasa bukan saja strategis tapi juga penting menurut saya Mas Akbar, karena kebersamaan Nasdem dan PDI Perjuangan tadi beberapa kali disampaikan memang bukan hal baru, dan kalau kita lihat sekarang di layar kaca bahkan akrab sekali Mbak Puan dengan Pak Surya Paloh, disebut Om, tapi yang paling penting adalah strategi Nasdem selama ini dalam memenangkan konstelasi pemilu itu menjadi hal yang menurut saya dipertimbangkan, makanya didatangi atau dikunjungi pertama kali oleh PDI Perjuangan. Keagraban ini yang menurut saya akhirnya menjadi sebuah jawaban bahwa sebetulnya tidak ada yang tidak panas juga hubungan antara PDI Perjuangan dan Nasdem. Nah, ini menariknya Pak Surya Paloh bertemu dulu dengan Presiden Jokowi kemarin, kemudian menyampaikan langkah-langkah politiknya, dan saat ini pada saat bertemu dengan Nasdem nampak lega sekali bicaranya dan bisa bicara tentang kerjasama, tentang pencalonan calon presiden 2024 juga gitu. Nah, ini akan menarik sekali. Seperti yang kita tahu bahwa pemilu itu seharusnya memang kompetisi ideologis gitu ya. Jadi kalau ada beberapa partai bekerja sama, artinya memang ada kesamaan tujuan, bukan saja kesamaan ide dari awal. Nah, ini nampaknya yang menarik perhatian PDI Perjuangan untuk pertama kali mengunjungi Nasdem, walaupun tadi Mbak Puan mengatakan ini karena jaraknya yang paling dekat gitu. Mas Henry, tadi Anda mengatakan bahwa setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Nasdem bisa lebih leluasa dan merasa lega, dan juga akhirnya bertemu dengan Mbak Puan ini, kemudian ada yang masuk dalam radar baru, dan juga kalau kita lihat tadi pernyataan dari Pak Ganjar begitu ya, yang seperti belum tentu. Jadi sebenarnya apa yang Anda lihat? Koalisi seperti apa yang bisa tercipta? Ya, kalau kemudian Pak Surya Paloh begitu nyaman dengan Mbak Puan, ya sangat mungkin bukan Pak Ganjar yang diomongin gitu, tapi lebih ke Puan Maharani. Nah, yang menarik juga kan koalisi pemerintahan Pak Jokowi kan hari ini terbagi 4 tuh Mbak Maria. Jadi ada koalisi Indonesia Bersatu, kemudian ada Gerindra dan PKB, ada PDI Perjuangan dan Nasdem. Ini terbagi 4. Nah, Nasdem dan PDI Perjuangan ini belum tergabung dengan koalisi mana-mana, sama pun Nasdem pun demikian, walaupun sudah berbincang dengan Demokrat dan PKS. Makanya
apakah yang disampaikan oleh Bang Ali misalnya kemarin akan ada Anies Puan atau nama-nama lain, ya kita tidak akan lama lagi mendengarkan itu gitu. Tapi kalau ke Ganjar, ya ini ada Puan Maharani, kecil kemungkinannya dia bicara tentang Ganjar Pranowo menurut saya, dan internal PDI Perjuangan nampaknya makin hari makin solid untuk mendorong sosok Puan Maharani. Bukan saja realistis dan mumpuni menurut saya, tapi memang ya itu tadi, ini ada ideologisnya PDI Perjuangan yang asli itu sebetulnya adalah Puan Maharani, dan nampaknya itu akan ingin dijaga sekali oleh Ibu Mega. Tapi itu kan kita hanya bisa memprediksi dan memperhitungkan, karena kan perhitungannya semuanya tadi di ruang tertutup katanya komunikasinya. Jadi kita tunggu juga. Baik, seberapa kompetitif sih ini antara Pak Ganjar dan juga Mbak Puan? Seperti yang Anda katakan tadi bahwa saat ini dari PDIP ingin menonjolkan Puan Maharani, sedangkan saat ini juga Nasdem pada saat Rakernas kemarin juga menonjolkan Ganjar yang akan diusung begitu. Yang juga kader PDIP sebenarnya. Seberapa kompetitif dua nama ini? Ya, bukan saja kompetitif, jadi begini sebetulnya. Yang membesarkan Ganjar Pranowo ini kan PDI Perjuangan, bahkan seorang Puan Maharani ini menjadi panglima pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Jadi bukan tentang kompetitif menurut saya, tapi ini adalah tentang bagaimana sosok Ganjar Pranowo bisa membantu Puan Maharani dan PDI Perjuangan gitu kan. Waktu itu Puan Maharani bantu Ganjar, bisa jadi sekarang adalah waktunya Mas Ganjar bantu Puan Maharani. Dan lagi Pilpres nanti Jawa Tengah adalah menjadi kunci pemenangan gitu. Makanya PDI Perjuangan ini akan memanfaatkan Ganjar Pranowo untuk pemenangan Pilpres nanti, karena kuncinya adalah di Jawa Tengah. Nah makanya beberapa hal ini sangat menarik nantinya Mas Akbar dilihat, dan apakah misalnya nanti Ibu Mega tidak memilih Ganjar, itu akan jadi end of the road-nya Mas Ganjar? Kan enggak juga. Dia bisa berjuang tetap bersama dengan partainya, menjadi ketua tim sukses misalnya, nanti bila menang berhasil ya bisa jadi ketua DPR atau mungkin jadi menteri ya. Jadi artinya sebetulnya dengan adanya Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, sulit sekali dibilang sebuah kompetisi gitu. Dan apakah kondisi kejadiannya akan sama dengan kejadian seperti Pak Jokowi waktu itu? Sangat mungkin berbeda, karena kali ini semuanya sudah menjadi satu. Pak Prabowo ada di dalam Pak Jokowi, dan sekarang benar-benar kosong panggungnya, dan seluruh pimpinan parpol hanya berpikir bagaimana melanjutkan Indonesia pasca Pak Jokowi. Dan pertemuan antara Nasdem dan PDI Perjuangan kemarin ini sangat mungkin bisa mengubah peta konstelasi. Kunjungan seorang Puan Maharani ke partai politik itu tidak bisa disamakan dengan kunjungan ketua umum lainnya ke partai politik lainnya, karena Puan Maharani ini punya boarding pass yang bisa langsung mencalonkan diri sebetulnya. Jadi posisinya spesial sekali. Maka kalau ada PDI Perjuangan yang diwakili oleh Puan Maharani berkunjung ke Nasdem gitu ya, ke partai-partai politik lain, ini hal yang istimewa, dan pastinya cemburu partai-partai politik lain. Kenapa Nasdem yang pertama kali dikunjungi gitu ya, partai lebih, yang Mas Henry, jadi bukan lebih kepada sebagai kunjungan partai saja, tapi juga kunjungan seorang bakal capres begitu. Nah kalau begitu mana yang lebih realistis, Bang, bagi Nasdem, menguatkan jaringan komunikasi dengan Demokrat dan PKS atau menjalin kerjasama dengan PDIP? Menurut saya semuanya realistis sih, dan dalam sebuah skema pertarungan pemilu yang tadi saya katakan, masing-masing partai politik harus berkompetisi secara ide. Calon presiden, sosok calon presiden ini merupakan sosok yang juga bisa menjadikan, bisa jadi pemersatu atau alasan terjadinya kerjasama. Jadi artinya kalau kemudian komunikasi Nasdem dengan Demokrat diteruskan, dan kemudian komunikasi dengan PDI Perjuangan diteruskan, kan Nasdem dan Pak Surya Paloh akan dicatat oleh sejarah
mempertemukan Demokrat dan PDI Perjuangan dalam sebuah kapal kerjasama menuju Indonesia Raya yang benar-benar raya, gitu tadi kata Mbak Puan. Baik, baik, Mas. Nah, Mas Henry, kalau adanya kunjungan dari PDIP ini sih sebenarnya sinyal apa yang ingin diberikan dari PDI? Kalau Anda bilang tadi dengan kunjungan Mbak Puan ini bisa membuat partai lain cemburu. Kenapa harus Nasdem yang pertama begitu kan? Nah, ini sebenarnya akan seperti apa? Kalau kita lihat peta politik saat ini sudah ada 4 kubu begitu, akan seperti apa? Sinyal dan arahnya. PDI Perjuangan dan Nasdem punya sejarah menang dalam pemilu. Jadi pertemuan ini, seperti tadi saya katakan, kunjungan Mbak Puan ke partai-partai politik ini bisa jadi kemudian mengubah konstelasi koalisi-koalisi yang sudah terjadi. Jauh-jauh hari, Mas Akbar, saya katakan, atau bukan katakanlah, saya bertanya bahwa sebetulnya koalisi-koalisi yang terbentuk hari ini itu adalah koalisi dari hati atau koalisi berdasarkan instruksi gitu ya. Karena kan semuanya berada dalam koalisi pemerintahan. Nah, dengan adanya safari politiknya Mbak Puan, yang pertama koalisinya bisa menyesuaikan dengan safari politiknya Mbak Puan. Kemudian yang kedua, PDI Perjuangan dan Nasdem ini akan menjadi arah baru perjuangan partai-partai politik lain dalam pemilu 2024. Nah, hal-hal ini menurut saya yang akan diperbincangkan para politisi ke depan hingga kemudian ditetapkan siapa calon presidennya dan kemudian seperti apa koalisi yang tetap nanti menuju 2024. Jadi koalisinya tetap tinggi meskipun ada hambatan 3 bakal capres yang sudah konkret diusung Nasdem pada sebelumnya? Ya, itu akan mengerucut makin lama makin akan terpilih beberapa satu nama aja Mbak Maria. Jadi kalau kemunculan Mbak Puan ini justru saya sih membacanya sinyalnya justru bukan ke Pak Ganjar ya. Mungkin saja ke Mas Anies Baswedan atau ke Pak Andika Perkasa. Tapi ya itu nanti kita tunggu karena yang saya tahu memang internal PDI Perjuangan itu sangat solid mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Nah kemudian apakah Pak Ganjar kemudian kalau nggak dipilih oleh PDI Perjuangan berani keluar dari PDI Perjuangan yang selama ini membantu dirinya, kalau dia sampai berani seperti itu, memang betul-betul ada kekuatan besar yang membackingi atau melindungi Ganjar Pranowo kalau sampai berani. Kita akan nantikan nanti ya. Itu yang begitu menarik ya sebenarnya perbincangan ini. Bukan end of the road tuh kalau Baik.